Lengkap soal polemik pulau-pulau kecil di Indonesia yang diperjualbelikan secara online. Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Andre. Ya, ada juga Sekjen Kiara, Susan Herawati. Mbak Susan, selamat malam. Selamat malam, Kak Audrey. Selamat malam, Kak Doli. Selamat malam. Ya, saya mau tanya ke Bang Doli dulu. Bang Doli, ini pertanyaan masyarakat banyak nih. Pertanyaannya, kok bisa ya pulau-pulau kecil di Indonesia ditawarkan di situs jual beli online? Kalau tadi saya melihat tidak hanya di satu situs juga, Bang Doli, tapi banyak situs nih diperjualbelikan, terutama untuk Kepulauan Anambas misalnya. Ya, sebenarnya harusnya tidak bisa. Bang Doli sambil diperbaiki komunikasinya, Bang. Halo, Ya. sudah? Oke, sudah. Silakan, Bang Doli. Ya, harusnya tidak boleh terjadi ya. Ada situs apalagi yang tidak ada kaitannya dengan negara kita gitu ya. Kemudian menjual atau menjajakan lah katakan gitu pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu. Nah ini nanti yang saya kira harus kita cek ya kepada kementerian terkait ya. Misalnya kalau kami di Komisi 2 tentu Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian ATR BPN. Nah tapi sebelum itu ya, saya punya pengalaman langsung loh sebenarnya. Tahun 2010 ya, waktu itu saya ketemu KNPI, ya punya kegiatan, itu datang ke 3 tempat, salah satunya itu di NTT. Kami waktu itu berhenti di satu pulau di sekitar Pulau Putri itu. Kami masuk ke sana dilarang, gitu loh, dilarang sama pemuda setempat di sana. Dan ketika kami insist ya, mereka mengatakan ini pulau sudah ada yang punya. Kita tanya siapa? Ternyata warga negara Inggris, gitu. Nah, lantas kemudian kita cari waktu itu ya, kita cari tahu. Ternyata rupanya di sekitar pulau-pulau di sana itu sudah banyak juga yang dimiliki oleh warga negara asing. Walaupun caranya berbeda-beda ya, ada yang menikahi warga negara setempat, WNI kita dan segala macam. Anda kita telusuri ini izinnya dari mana. Nah ada sebagian mengatakan waktu itu izinnya dari kepala daerah. Nah jadi dengan kasus ini saya sebetulnya blessing juga ya, bersyukur bahwa ini kan mungkin perpanjangan cerita tentang soal kemarin aja nih ya, soal termasuk ada hubungannya dengan sengketa tapal batas ya, ada 4 pulau yang masuk ke sana, masuk ke sini. Tadi juga saya dapat berita di kepulauan di Provinsi Bangka Belitung juga ada yang merasa pulaunya diambil. Nah, jadi menurut saya ini harus kita jadikan momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah ini semua ya. Padahal kan Bang Doli, padahal kan dalam undang-undang sendiri kan disebutkan bahwa orang asing tidak dapat memiliki hak kan ya. Tapi apakah tadi dengan kamuflasenya tadi Bang Doli bilang contohnya seperti menikahi warga negara Indonesia jadinya punya hak kepemilikan begitu. Lalu siapa yang berani kalau gitu memberikan izin sampai terjuallah pulau itu, Bang Doli? Nah itu makanya, jadi menurut saya ini momentum ya, momentum kepada kita semua, terutama pemerintah ya, untuk menyelesaikan semua persoalan soal kewilayahan kita. Ya, kewilayahan itu termasuk misalnya kedudukan pulau-pulau yang ada di kita, terus kemudian soal tapal batas dan seterusnya gitu ya. Nah kemarin kan ramenya soal Aceh dan Sumut itu akibat diterbitkannya SK ya, SK Kemendagri tentang pemutakhiran kode rupa bumi yang isinya itu adalah pengkodean pemutakhiran kode terhadap administrasi wilayah pemerintah dan pulau. Nah itu harus dicek itu. Itu jadi berisi semua pulau-pulau dan pemerintahan dari Sabang sampai Merauke, dari Mangnya sampai Pulau Rote. Nah mungkin kita bisa berangkat dari situ itu nanti, ya kan? Status apakah yang diterbitkan SK Kemendagri itu betul-betul di lapangan valid atau tidak? Jangan-jangan tadi itu udah ada yang jualin ke sana kemari kan? Gitu. Nah, saya mau ke Mbak Susan kalau gitu. Mbak Susan, nah kalau tadi saya yakin juga pengalaman Bang Doli bukan hanya pertama saja, tetapi juga kalau kita melihat dari Kepulauan Anambas yang sekarang ini ramai diperjualbelikan bukan hanya di satu situs saja. Siapa yang paling berani atau ada kajian nggak sih siapa nih kira-kira yang bermain di balik ini? Iya,
Kalau Bang Doli beberapa waktu lalu melihat memang ada privatisasi pulau, Kiara tuh dari 2018 sebenarnya pernah launching data, ternyata ada 100, setidaknya ya ada 110 pulau yang kemudian ini sudah jadi kepemilikan pribadi gitu ya. Yang paling dekat dengan kita contohnya di Pulau Pari gitu ya, itu Oh, 90%, tiba-tiba 90% dari pulau itu dimiliki oleh perusahaan. 10%-nya adalah BRIN. Berarti kan masyarakatnya entah tinggal di mana kan, gitu kan. Itu satu. Beberapa waktu lalu juga kami baru dari Karimun Jawa, Kepulauan Karimun Jawa, di Jepara, Jawa Tengah. Di situ ada penuturan menarik dari kawan-kawan di Karimun Jawa yang mengatakan bahwa ada satu pulau, namanya Pulau Merica kalau tidak salah, itu dijual sebesar 100 juta. 100 Gitu. juta rupiah. Juta rupiah. Oke. Gitu. Dan ada juga di sana resort yang lumayan mewah, saya tidak perlu sebut nama, silahkan dicek di sana, modelnya seperti Maldives gitu ya, seperti resort yang ada di Maldives, jadi kalau ada nelayan yang melintas saja mereka sudah pasti diusir gitu. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengeluarkan izin ini gitu. Termasuk adalah aturan ATR BPN yang kemudian memperbolehkan 70% penguasaan pulau itu dimiliki oleh privat atau perorangan ataupun perusahaan. Bayangkan 70% gitu. Ini juga bukan angka yang sedikit ya, artinya negara hanya diberikan ruang sekitar 30%. Gitu. Berarti artinya bisa jadi dengan temuan itu para pengusaha yang menguasai 70% ini bisa jadi mereka yang bergerak di balik termasuk dengan jual beli pulau. Sudah pasti dia akan bekerja sama bukan hanya dengan orang-orang yang ada di daerah situ gitu, termasuk pemerintah setempat gitu, tapi juga ini pasti akan ditarik ke nasional. Tentu ini tidak lepas atau tidak luput dari pengawasan ATR BPN seharusnya gitu. Ini Oke. kan masuk datanya gitu. Nah, Ini juga sih sebenarnya tadi Kak Audrey, situs-situs ini itu udah dari 2018 gitu. Jadi bukan barang baru gitu. Syukurnya memang naik lagi tadi kata Bang Doli bilang gitu ya. Jadi ada hal yang patut disyukuri. Jadi kita atensinya juga ke sana. Situs ini oke. sudah bertahun-tahun kami teriak soal ini, tapi memang tidak pernah ada satu respon pun gitu. Dulu tuh Tojo Una-Una itu di Sulawesi kalau tidak salah yang kemudian masuk di dalam salah satu daftar yang pulau yang dijual. Nah, oke. Mbak Susan sebentar, nanti sebelum ke sana lagi saya mau tanya lagi ke Bang Doli. Bang Doli tadi katanya ada keterkaitan juga untuk ATR BPN-nya sendiri. Sebenarnya ini hak atau pemberian ini dari mana? ATR BPN, kepala daerah, KKP kah? Nah ini yang sekarang saya kira tadi salah satu yang harus kita dudukkan. Sebenarnya kalau kemudian ada fakta ya, ternyata beberapa pulau, katakanlah tadi kita mengambil data yang disampaikan oleh Mbak Susan ini ya. Nah itu kita harus telusuri, mereka tuh dapatnya dari mana ya. Nah kami pun juga sebetulnya sedang mengumpulkan data-data dan kemudian informasi serta regulasi. Regulasi apa yang dipergunakan sehingga kemudian ada siapapun ya, apakah perseorangan, private atau kemudian perusahaan yang kemudian punya hak untuk membeli misalnya. Nah, termasuk siapa yang memberi kewenangan itu. Nah, kalau kejadian-kejadian yang tadi kan sementara informasi yang kita dapat ada yang mengatakan kepala daerah gitu loh. Nah, Karena tadi kan harganya kira juga nggak kepala main-main daerah- nih Bang Doli. Harganya sendiri. Betul, harganya fantastik. Ada Gitu yang loh. Nah, 500 kita ribu ingat- dolar Amerika, 23.500.000, 23.500.000 dolar Amerika Serikat. Berarti kan mungkin saja tidak mungkin sendiri kan? Betul. Nah, oleh karena itu harus kita telusuri. Kalau coba ya ingat ya beberapa setahun atau beberapa bulan yang lalu tuh kalau tidak atau lebih setahun kali. Ada juga kan kejadian kepala desa yang jual pulau di Pulau Seribu tuh waktu itu tuh. Yang kemudian ketahuan habis itu selesai begitu aja tuh. Gitu, nggak tahu kemarin apanya gitu. Nah, makanya oleh karena itu ya saya juga nanti mungkin akan diskusi dengan teman-teman Komisi 2 ya. Akan kemudian nanti dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR BPN juga Kementerian Dalam Negeri mengangkat tema ini atau topik ini dalam rapat kerja kita nanti. Oke, kalau dari Mbak Susan sebenarnya kalau tadi Mbak Susan bilang ini kami sudah ibaratnya ya sudah teriak-teriak berapa kali ya, tapi kemudian kurang atau sama sekali mungkin tidak digubris begitu. Nah kalau sekarang sendiri dengan kejadian Kepulauan Anambas yang diperjualbelikan, Mbak Kiara harus kemana nih? Harus bersuara seperti apa nih supaya bisa didengar? Selain pastinya kita berbincang di malam hari ini Mbak Susan.
Sebenarnya kalau kita bicara soal upaya ya, ada beberapa upaya yang tetap dilakukan oleh kawan-kawan. Contohnya yang di Karimun Jawa, di Pulau Pari, di Pulau Sangiang, sekalipun memang mereka sadar bahwa hari ini mereka nyaris terusir gitu ya, mereka tetap berusaha mempertahankan ruangnya. Mereka tetap pergi melaut gitu ya, dan mempertahankan bahwa identitas mereka adalah nelayan. Itu satu hal yang paling penting. Di sisi lain sebenarnya kita coba untuk masuk ke ruang-ruang diskusi yang strategis dengan para pelayan publik yang ada di daerah gitu ya, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Di Karimun saja mereka nggak mau nyebutin daerah mereka itu sebagai kepulauan gitu. Itu yang agak aneh juga ya, bagaimana kemudian ada hal-hal yang menurut kami ini sengaja dibuat gitu ya. Selain itu juga memang tentu kampanye yang dilakukan dan memastikan bahwa seharusnya situs seperti itu dicabut ya gitu. Masalahnya Pom Gigi harusnya turun karena memang ini kan jadi seperti broker ya gitu, dan keuntungannya tentu bukan ke negara ini. Karena sudah nggak main-main ya, sudah disebutkan harganya, fasilitas yang dimiliki, poin plusnya jika membeli pulau tersebut. Nah, kalau gitu Mbak Susan, kenapa? Ada profil orangnya yang apa namanya pemilik situsnya, jadi kurasa gampang di-track. Oke. Harusnya gampang di tracking tuh Bang Doli karena sudah ada hubungin siapa begitu. Nah kalau itu nanti dalam waktu dekat apa yang harus dilakukan atau tindakan cepat apa yang dilakukan oleh DPR, Bang Doli? Ya, saya kira kalau DPR kan ini fungsinya dalam hal ini fungsi pengawasan ya. Tentu kami akan panggil pihak-pihak terkait ya, kalau Komisi 2 ya tentu dengan mitra yang selama ini ada bersama dengan kami. Terus tadi saya sebutkan Kementerian ATR BPN dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya kira memang nanti teman-teman di Komisi 4, tadi kan Pak Daniel juga sudah sampaikan kan, itu mungkin juga harus diminta penjelasan, klarifikasi dari Kementerian KKP. Termasuk dari Kepala Daerah nggak Bang? Ya, nanti kan kalau Kementerian Dalam Negerinya nanti kan berkaitan dengan kepala-kepala daerah, karena kan Kementerian Dalam Negeri itu pembina ya, pembina dari kepala daerah. Nah, saya kira dalam waktu cepat perlu ya Kementerian Komgigi itu juga menelusuri dan kemudian ya menutup itu, kalau itu apa itu situs apa itu sebetulnya gitu ya. Kenapa kok bisa ada situs yang khusus menjual pulau kita, itu kan harusnya apa ya, izinnya dari mana atau apa. Nah, itu saya kira harus segera ditindak. Gitu. Sebelum pulaunya terjual gitu ya, kejual ya Bang? Oh iya, kalaupun sudah ada yang jual, kalau nggak jelas asal usul kemudian administrasi hukumnya, dasar alas hukumnya apa, ya kira-kira ya itu kan harus dibatalkan itu atas nama negara ya. Berarti banyak yang harus dibatalkan karena banyak yang seperti itu prakteknya. Bisa ya berarti artinya dibeli dibatalkan itu bisa ya Bang ya? Dikaji lagi artinya Bang Doli, sikat. Itu yang nanti akan kita dalami regulasinya seperti apa, dan kemudian kemarin kejadian peristiwanya apa, siapa yang terlibat gitu ya, institusi mana kalaupun misalnya dari pemerintah yang juga terlibat dan merasa punya kewenangan, ini nanti akan kita pelajari. Bang Doli, terima kasih untuk informasinya. Mbak Susan juga terima kasih mengenai situs jual beli yang banyak ini memperjualbelikan pulau-pulau kecil di Indonesia. Terima kasih, selamat malam Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Saudara, kami kembali akan